tepati ngaruh nyalisnya eta ngurangan sakitu cai. Ngaruh. Itu isi tangan. Itu kan aja nu, jadi ngiluan kecepatan aja. Oh, nyesuaikan kecepatannya cak bener. Bisa tahun tak kudu mah. Nah, Ayo. Yo gengs. 23 11 mdpl ya. jiwa dah. Ayo disela. Disela. Ayo channel di sana. Nah, coba lah. Kau tutup deh merenya. Tuh muka. Muka ke goyang di deui enggak? Gelebegan angin Go. Kayak di puncak Majen kan sinematik ya. Mantep geunahan Turun na, Cak. Coba. Badai mah bener. Cak. Cak. Rias. Yo, hola, assalamualaikum gengs. Hari ini 22 Maretnya, berarti udah masuk tanggal 22 ya. H+1 setelah Idul Fitri. Mecakawani mau naik lagi. Kali ini kita mau menyambangi atap Jawa Barat, Gunung Ciremai, yes. Kita sepakat naiknya via Palutungan, ya Palutungan ya. Palutungan trek katanya paling friendly buat pemula, cuma ntar lihat nanti aja. Nah, tadi itu planning awal emang kita udah ada komunikasi sama beberapa driver. Akhirnya ujung-ujungnya di cancel. Ya gitulah, banyak banget kendala dan sekarang ya udah jadinya kita ke terminal langsung 4 orang. Partisipan masih yang lama, masih Eca, si Lisna juga sama Personil baru. kan Kukut ya. Jadi kita sekarang lagi di terminal dan ternyata emang kemalaman sih, jatuhnya kemalaman. Sekarang tuh ada di sekarang jam 1:30 dini hari. Nah, tadi udah nanya ke drivernya, ke bis, jadi kita ke Cirebon dulu dan emang berangkat tuh di jam 6, berarti emang bagusnya sih kita tidur dulu sih ya. Bagusnya tidur dulu karena emang berangkat juga masih lama, jam 6 ya. Sekarang baru 1:30. Ya udah, sekarang juga deh masih nyantuy ngopi-ngopi dulu. Kopi roti-roti, guys. Yang lain masih pada di toilet ya, 2 orang lagi. Jadi ya gitu aja. Buat lebih detailnya kayak gimana, pokoknya stay tune. Thank you. Mana kali ewang cenah. Pan panjana teh beca. Iya. Teh ngomong ini segate teh kan tahu. Ayo bapuket Mana kayaknya. mah tunu sareji geura lah aing deh kah. Heeh. Sare. Nya. Tunduh. Paling mau sih tanah. Tapi mau kena eueuh. Tunduh kacidanya. Tunu kacida eta mah. Geus seru. Yo gengs, 5:30, 5:30, prepare. Tuh, udah terang ya langit ya. Kita langsung jalan bis kita yang ini nih, kehalangin satu. Yuk, let's go. Jam 6 bentar lagi. Bawa kabel. Ya. Kelek aral. Kelak. Selesai salah. Capek. Itu bagus yang di SRS ya. Bukan awak lagi.
apa ya pada naik? Apa? Turun. Oh, kalau kebersihannya saya kurang tahu, paling di Iya, nanti saya pandu, Pak. paling sesuai metode. Iya, sesuai metode. Balik ke kanan ke arah Kalau jalan teman Lingkar, saya masih Timur jadi Kuningan. pemandu. Open trip. Iya, jauh di sebenarnya. Dalam 90 meter, putar balik ke Iya, kanan. jalan baru kan? Iya, cuma agak jauh, cuma nggak terlalu macet. Ini baru diberlakukan jalan ini dari tanggal berapa, Pak? Kita baca, udah lama. Oh, udah lama juga ya? Lanjutkan berkendara sejauh 800 meter, lalu belok kanan ke arah Jalan Karakas, Cibuntu. Kep, ini harus digeser Kep. Halangan. Ini ada 14 deh. Balik yuk. Anjing. Di sini. Waduh, waduh. Ayo. Di sini siapa? Oh, chat lah. Nih bagian di arek mandi ki. Mandi lah. Ya udah mandi ki. Sekolah dulu. Iya, Cok. Centurnya gitu. Mau duit? Segala ya. Jadi aku nama Kiki. Kalau kan senang tuh. Kayak bawa. Ya, gengs, ini tuh jam 11 malam ya, pas. Jadi posisi udah di kamar, pokoknya rest area yang memang kita tuh ini private, jadi memang bayarnya 150.000. Tapi ini yang gini, wah anjir lah, gua pribadi sih nggak pernah sejengkel ini ya gitu, karena rentetan hambatannya tuh gokil gitu, kayak ada aja masalah gitu. Makanya apa aja terikut, pokoknya mah aduh iya teh Transportasi. rusuh lah pokoknya mah. Jadi ini gue sambil nyatet ya, maksudnya kan ini ada beberapa yang menurut gue penting untuk di share ya gitu. Pertama itu kan kita titik kumpul di kosannya Eca. Itu kita sepakat ngumpul di sana sekitar jam 9 malam ya, paling telat udah diskusi. Pokoknya si Ukut juga udah langsung ngechat-chatin ya semua driver yang memang sebelumnya tuh mereka ya udah pokoknya menyanggupi dan available statusnya gitu, mobil ada segala macam, dan juga udah hampir banget difinalkan untuk kesepakatan harganya gitu kan, udah ready. Cuma ya seperti yang di awal gue bilang juga ya gitu, itu karena satu dan lain hal gue nggak ngerti, tapi intinya kalau kita sih membahasakannya emang agak kopok juga tuh ya kan drivernya. Jadi bahasa paling gampangnya mungkin emang pembatalan sepihak sih menurut gue ya, karena Tidak amanah. iya sesimpel kayak pas begitu kita urgent banget perlu, tiba-tiba tuh pas di chat Hilang. dianya checklist 1 gitu. Nah yang gini-gini kan gak ada kejelasan ya, gak ada kelanjutan gimana sih, maksudnya kalaupun emang dari elunya nggak bisa apa gimana, ya udah sih tolong kasih kejelasan gitu, jangan lu ngegantungin kita kayak gini gitu. Ini nggak jauh dari kata profesional lah, nggak bisa kayak gitu. Maksudnya kalau hal kayak gini berkelanjutan, gue yakin sih banyak orang yang sebel sama lu sih gitu. Jadi janganlah, kalau pesan gue gitu, jangan lu nge-skip orang kayak gitu tuh, kayak itu nggak ngenakin banget sumpah dah ya kan. Nah itu terus juga yang kedua tuh, nah karena ada pembatalan sepihak dari driver ya, harusnya kan memang kalau kita mengacu pada skema awal ini tuh ya kita memang maunya gitu full gitu dari titik kumpul kediamannya Eca gitu, di kosnya Eca
full aja gitu, dijemput sama mobil udah gitu, kita cuma tinggal enjoy menuju ke base camp gitu langsung ya, full nggak turun naik gitu. Pengennya gitu, cuma karena ya itu jadinya ya udahlah, kita mikir cepet, gimana kalau naik bis aja atau gimana kalau kereta aja, gimana kalau travel aja. Jadi banyak pertimbangan kan kesana kemari gitu, dan ya itu cuma akhirnya ya sepakat ya udahlah. Gambling gitu kan. Iya, jadi ya udahlah, karena kami berempat sepakatnya udah naik bis aja, kita OTW terminal deh gitu. Ya udah, berarti kan saat itu karena emang kita berusaha apa ya, mencoba peruntungan gitu ya, kali aja kalau berangkatnya tengah malam mungkin ada bis yang memang tuh bisa berangkat di jam-jam segitu gitu ya kan. Ternyata nih poin kedua yang gua catat di sini, itu kan berarti basicnya adalah atas dasar inisiatif kita berangkat sekitaran dini hari, naik Grab ya, Gokar di sini ya. Kalau tertulis di kargo aplikasi sih itu tertulisnya 65.000 kalau nggak salah ya. Cuma karena di situ ada si drivernya nego, kita minta dilebihin. Akhirnya apa? Waktu Iya, waktu juga segala macam lah, udah malam banget katanya. Jadi si drivernya minta dilebihin dan kita akhirnya bayar tuh berapa Kut? 80 ya? Iya, 80. Iya. Walaupun emang niatnya juga kita sih pengennya ya udah sih kasih cepet lah gitu, cuma karena dia minta ngespesifikin 80 ya udah, emang lu maunya begitu gitu. Memang di awal juga kita niatnya nggak segitu sih, langsung aja gitu selembar yang merah plak gitu, udah nih buat lu gitu ya kan. Dan juga ngasih tahu ke anak Sukabumi yang mau ke Ciremai, misalkan via buat kayak ngecer gitu kan ya, otomatis harus naik bis tuh kan. Itu dari jam 5 sore ya guys, jam 5 sore adanya bis dari Sukabumi Kuningan. Itu dan langsung 6 pagi. Iya. Cuma 2 kali 5 sore dan 6 pagi. Itu kalau misalkan pengen direct dari kota Sukabumi langsung ke Kabupaten Kuningan, gitu. Jadi lu nggak transit gitu ya kan. Nah, kalau kita kan ini juga kita itu naik jurusan yang Sukabumi Cirebon karena memang nggak ada gitu ini, ya. Kenapa nggak ada? Mungkin menurut aku tuh karena sekarang lagi hari Lebaran gitu kan. Baru selesai Lebaran banget, otomatis pasti banyak yang libur. Pasti itu cuma satu bus yang hanya sekedar ke Cirebon, jadi transit gitu. Iya, mungkin karena itu juga. Tapi akhirnya kan kalau kita mau berspekulasi banyak faktor nih ya banyak kan. Faktor. Nah tapi oke, pokoknya kita itu akhirnya naik bis jurusan Sukabumi Cirebon. Dan karena penyesuaian jadwal keberangkatan, akhirnya ya itu yang gue videoin di awal gitu, yang pas intro gitu. Nah, yang opening itu gue ada bilang kalau ya kita tuh harus nunggu sampai jam 6 pagi karena memang penyesuaian jadwal keberangkatan bis. Emang nggak tahu iya, jadinya ya udah bermalam di terminal gitu ya kan. Nunggu sampai jam 6 pagi. Iya kan. Jadi pokoknya kita itu mepet-mepet jam 6 lah, pokoknya pas banget matahari terbit gitu ya. Nah, itu pun gengs, si bis itu masih aja ngetem. Jadi pokoknya kalau mau tahu bener-bener jalan itu di jam berapa, seingat kami sih di jam tujuan ya, jam 7 tuh udah, maksudnya udah bener-bener udah jalan gitu, bukan yang berhenti-berhentian gitu ya kan, yang nunggu bangku bis tuh sampai full semuanya keisi gitu. Tapi tetap ada berhenti buat iya, di makanya, beberapa tempat. Makanya itu. Jadi maksudnya enggak yang bener-bener pure smooth bis tuh jalan gitu, enggak, tapi memang berhenti-berhentian gitu. Mostly berhenti-berhentian banyakannya gitu. Emang kayaknya lebih baik travel deh. Iya. Tapi ini juga kan akhirnya jadi pembelajaran juga. Nah, by the way di sini tuh ongkir lagi itu mah kayak orang yang paket ya. Ongkos ya. Itu 200.000 per orang dan karena kan normalnya sih itu di sekitaran 40-an something ya per orang gitu ya. Dari Sukabumi. Iya, dan ini tuh kan seperti yang udah gue singgung juga, karena rata-rata itu menaikkan harga atas alasan sedang libur Idul Fitri gitu, makanya dinaikin harganya. Tapi ya udahlah gitu. Sama ini FYI, di sepanjang jalan kan emang banyakannya kita ketemu sama titik kemacetan ya, jadi maksudnya itu banyakan macetnya ketimbang lenggangnya gitu kan. Karena hari iya, gue nggak tahu. Kan tadi gue bilang bahwa kita itu di bis Sukabumi Cirebon. Nah, karena kita harus nyambung bis lagi menuju ke Kabupaten Kuningan. Nah, kita itu pas di drop di jam berapa? Aku inget nggak pas di drop dari jurusan Sukabumi Cirebon sekitaran jam 11 ada ya, 11 apa 12? Dari Cirebon kemana? Itu yang di drop kita mau nyambung ke
bis selanjutnya. Jam berapaan tuh? Yang mau ke Kuningan bukan? Iya. Ada jam 12 ya? Zuhur ya? Jam Enggak, berapa? sore lah. Sore jam 2-an kali ya? Jam 2 jam 3-an. Oke, tuh kan. Ya kan. Oh gila, itu mepet-mepet setengah 3 ya? setengah Nah, 3. berarti kita baru di drop itu dari bis Sukabumi Cirebon di sekitaran setengah 3 tuh, mepet-mepet sore dah ya kan. Gila, itu karena emang macetnya sebegitu parah ya kan. Jadi baru di drop bis pertama itu di sekitaran setengah 3. Iya. Iya pokoknya menjelang sore lah ya. Nah, baru deh datang lah tuh bisnya si Prima Jasa ya. Prima Jasa. By the way, itu yang bis pertama itu gue baru pertama lihat juga sih, itu sahabat gitu kan, dari yang tertulis di body bisnya ya gitu. Nah, bis kedua ini kita naik Prima Jasa jurusan Bekasi Kuningan gitu ya. Ongkosnya itu 35.000 per orang. Lagi-lagi di sini adalah harga yang sudah dinaikkan karena normalnya harusnya 20.000 ya per orang ya gitu. Jadi 35.000 per orang. Nah, ini pun poin selanjutnya gue udah nyatet di sini tuh sama nih, banyak macetnya. Jadi jam 5 sore kita baru di drop. Iya. Nah ini itu di sini harusnya kita itu di drop di daerah namanya kalau nggak salah Cirendang nggak sih? Cirendang ya, harusnya di Cirendang. Cuma karena ada kendala penutupan jalan, ya kan? Katanya begitu kata drivernya. Plus lagi-lagi ya kemacetan parah juga ya. Akhirnya kita itu turun di Tugu Ikan Sampora gitu. Jadi yang ada tulisan gede banget tuh Kabupaten Kuningan gitu ya kan. Yaudah, pokoknya long story short, ngisi perut dulu di situ, ya kan, dan kita lanjut naik Grab Car, bayar 204.000 ya, ya kan. Nah, titik ini yang anjingannya, gengs. Bikin kesel banget nih. Aduh, ini gue sampai kayak gimana ya? Menurutku gak ada komunikasi yang lebih baik lah. Iya. Atau misalkan kan harusnya sebagai bukan enggak semua ya. Saya hanya ngomong tuh driver tersebut. Iya, kita nggak mau rata ya. Tidak semua driver, memang cuman mungkin kita kedapetannya yang seperti itu, maksudnya gak ada komunikasi baik untuk mengantarkan pelanggan ke pelanggan. Misalkan kita kan kurang, harusnya ke atas kan, ke base camp. Kita minta negosiasi untuk dianterin ya ke titik yang benar-benar sampai kita base camp kan. Kita juga nggak akan mungkin nggak ngasih tips gitu, tapi dia tetap nggak mau. Iya. Jadi maksudnya Kukut itu kan memang kalau secara aturan aplikasi ya sampai untuk titik tujuan itu memang sebetulnya sudah sesuai. Jadi kalau misalkan muncul pertanyaan apakah driver sudah mengantar Anda ke lokasi tujuan, sudah. Betul, sudah. Cuma pas begitu kita di drop, karena kan gue turun dulu bentar tuh, gue kan duduk di depan di sekitaran area si trek pendakian Ciremai Palutungan itu. Gue turun dulu, lagi hujan, lagi anjing ya kan. Lagi hujan, gue nanya ke bapak-bapak tuh lagi payungan gitu kan, mau ke masjid kalau nggak salah, mau tanya ini kalau base camp pendakian Gunung Ciremai Palutungan mana ya. Oh, masih naik lagi mas, masih lumayan sih, masih sekilo gitu. Iya, jaraknya sekilo sih dia bilangnya. Nah, masih sekilo. Jadi gue balik lagi dong, gue balik lagi ke mobil, gue bilang ke driver, Pak minta tolong banget Pak, anterin Pak ke atas gitu kan. Dia beralasan, gengs, dia sangat beralasan, maksudnya ya elah gitu, seperti yang aku tadi singgung ya. Lu kalaupun bersedia nganterin kita, itu kita tuh nggak mungkin nggak ngasih lu uang lebih gitu ya kan, ya kali aja gitu. Kayak emang orang-orang kayak gini tuh kayak nggak peka banget di mata lu. Peka, kita tuh super duper peka gitu, pasti kita kasih lebih, cuma lu nya aja yang geblek gitu ya kan. Jadi emosi lah gitu, keadaan hujan, dan emang gua nggak tahu juga di situ lagi ada pemadaman gede-gedean kayaknya yang lagi gelap ya kan. Dan itu sorry banget gak sempat gua dokumentasikan karena emang gelap banget di situ. Pas kita di drop dari mobil gelap banget, kebingungan gitu. Iya, bingung banget itu anjir. Pas kita liatin treknya, walaupun ya itu kan aspal, biasalah aspal, cuma karena nanjaknya itu, jadi kita tuh lihat-lihatan anjir, seriusan nih kita jalan kaki nih, ya udahlah gitu kan, kayak tempuh aja udah ya kan, bablas aja udah kayak naik ya kan. Ternyata emang ya itu kan naik kan berarti langsung kita bawa carrier ya. Carrier itu per orang kalau nggak salah itu pokoknya di atas 10 kiloan lah kalau emang kita punya timbangan ya. Jadi ya itu jalan gitu kan anjir, udah bawa tentengan, junjungan segala macam, karena kan kalaupun kita mau bicara packing juga belum 100% final nih packing nih ya kan. Jadi masih banyak jinjingan juga gitu. Jadi
ya kita benar-benar ekstra super duper effort tuh di situ ya kan, jalan-jalan tiap berhenti nemu warung nanya lagi, Pak mohon maaf Pak base camp di mana ya, masih jauh nggak, oh terus aja nanti kalau ada persimpangan ambil kiri, gitulah pokoknya. Intinya yang gue pengen coba share di sini adalah lu kalau mohon izin ya, dengan segala hormat ya, mohon izin tidak bermaksud menyinggung atau gimana pun, lagi-lagi Kukut juga tadi udah sampaikan gitu ya, maksudnya kita nggak mau keluar atas setiap driver Grabcar ataupun Gokart tuh seperti itu semua, cuma maksudnya kok yang kita temuin gitu agak kurang pantas lah gitu kan. Kita juga secara baik-baik minta tolong lah gitu, diantarkan sampai dengan titik yang memang kita ingin tuju gitu ya kan, toh tolong lah, tapi lu jangan beralasan gitu, lu jangan beralasan ini mohon maaf Pak, ini saya sudah dapat orderan baru, gue minta tolong anterin dikit lagi sekiloan lagi gitu. Lu kan ada mobil, itu ada kendaraan, anjir lu ngebiarin pelanggan lu jalan kaki nanjak bawa carrier, gila kali lu bisa. Cuma ya udahlah, pada akhirnya kan kita meyaudahkan semuanya gitu ya kan. Mau gimana lagi, mau ngegerutu juga sampai kapan tuh ngegerutu ya kan, kagak ada ujungnya. Jadi kalau ya gitu. ego di ini apa digugu kayak gitu kan nggak ada baiknya juga gitu kan guys. Ya udahlah, kita coba jalan aja, nerima kondisi yang mungkin memang betul. Kita mau gimana gitu ya kan, karena kan ego masing-masing juga. Yes. Tapi yang penting kita sesuai, pembayaran sesuai kan, benar gak? Yang memang apesnya kita tuh, kita terlalu sore dan itu mati lampu guys, udah gak ada ojek. Mungkin kalau misalkan kita masih terang mungkin ada ojek, atau biasanya suka ada itu mungkin call ada mini ojek, gitu kan, apalah gitu. Mungkin kalau kita misalnya bisa nebeng ke Losbak gitu kan, betul. bisa kali ya, cuma ya Ojek itu karena nyampe maksudnya di drop sama mobil yang si Grabcar ini tuh kan di sekitaran jam 7 ya, setengah 8 ya. Pemadaman, terjadi pemadaman listrik di situ, hujan pula anjir. Tapi ya intinya bahwa ini tuh benar-benar perubahan total atau perombakan total secara skema ataupun perencanaan. Ya kan, schedule juga nggak sesuai perencanaan di awal, dan itu maksudnya bagi siapapun kayaknya kalau emang pendakian pertama ke gunung yang prepare-nya tuh kayak dengan sangat baik lah, kayak wajib banget lu punya plan B sih. Iya benar. Ya kan, harus ada plan cadangan gitu, karena kalau begini kan akhirnya kaget semua tuh. Iya betul. Ya kan, kalau mental kita nggak kuat kayaknya udah sempat mau nangis. Ya itu karena kan asumsi di awal juga kalau emang kita naik bis ya katakan oke, kita berangkat jam 6 pagi, fine. Tapi kalau memang harusnya sesuai dengan apa yang kita asumsikan di sepanjang jalan lenggang, mungkin enggak jam 2:30 kita di drop di daerah di salah satu gerbang tol ya. Betul. Sebelum kita sambung bis ke Prima Jasa yang tadi gue sebut. Harusnya nggak 2:30, mungkin ya 11 siang, nggak apa setengah 11 mungkin, maksud gue paling banter tuh jam 10 pagi, setengah 11 sampai jam 11 gitu. Jadi sebelum zuhur dah kita baru drop sebelum sambung bis ke Prima Jasa gitu ya. Sekitar harusnya mungkin dugaan sementara, maksudnya kan itu kan kayak kita mengestimasikan gitu, kok 2:30 anjing mepet sore gitu kita baru pindah bis gitu. Itu terus yang udah juga begitu udah selesai, karena ternyata kita sambung bis aja tuh estimasi ke Kabupaten Kuningan itu masih di 1 jam 20 menit, sejam setengah dah ya. Jadi makanya kita jam 5 sore baru nyampe ke Tugu Ikan Sampura itu di jam 5 sore ngisi perut. Ternyata udah pokoknya ngisi perut selesai, dan itu kan bukan yang durasi singkat ya, kayak setengah jam 40 menit. Jadi hari udah mulai gelap ya, jadi kita baru naik si Grabcar itu di 6:30-an ya gitu, mepet-mepet waktu Isya gitu. Jadi ya begitulah intinya. Udah gua rangkai sedemikian panjang tuh kata-kata, dan ini bagi kami berempat penting untuk di-share. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang nonton juga iya sedikit banyak bisa lah ya di sedikit nyimak aja gitu, maksudnya kan toh pada akhirnya kita juga berharap semoga yang gini-gini tuh nggak kejadian di kalian gitu ya kan. Itu aja sih. Ini juga bukan menjudge seseorang, misalkan kayak ojek online kayak gitu kan, kayak gitu enggak sih. Enggak. Bagi Anda semua yang berprofesi sebagai driver online, kami sangat respect sepenuhnya. Cuma makanya kan disclaimer, kita nggak mukul rata setiap orang yang berprofesi sebagai driver online. Anda semua pejuang rupiah. Saya pribadi salut, respect.
Kita yang Again. sekedar Iya. apes aja bertemu dapatnya sama yang seseorang gitu. yang ya Iya, kurang ya, attitude aja lah gitu. Bad, sayang sekali Anda tuh bad attitude gitu ya. Dari ketidakpuasan pelanggan adalah ketika Anda dikasih rating bintang 1, itu dari yang gua tahu itu fatal loh ya. Mungkin lu bisa di kayak semacam dikasih suspend dari perusahaan, jadi lu nggak bisa narik lagi, itu kan sangat tidak mengenakan ya kan, kasihan di lu juga. Jadi tolonglah jangan sampai membuat si customer atau orang yang lu angkut itu kecewa sehingga ngasih rating yang sangat rendah gitu ya. Itu sih intinya, itu aja. Jadi yang mau gue share adalah tentang ketidaksesuaian dari setiap plan yang udah kita susun rapi ternyata tidak terlaksana, tapi ya sudah gitu, toh memang harus begini adanya gitu. Anggap kan aja apa ya saja kan, kita lagi-lagi gitu kan. kalau kita mau habiskan waktu dengan menggerutu juga mau sampai kapan gitu. Jadi ya udah, ini kita mau istirahat sekarang, udah mepet-mepet jam 11:30, udah mau tengah malam banget, udah larut malam, tinggal istirahat. Kita planningnya mau isi form registrasi, mungkin di jam 6 kita udah serahkan ke bagian loket pendaftaran. Langsung ciao, nanti gua akan sambung lagi ya Kut ya. Oke, tunggu Sip. part 2. Oke, enggak sih, emang Enggak, masih part ini, cuman masih. paling agak panjang aja durasi gitu ya. Oke, siap. Ya, oke deh. Ya, gengs, kita istirahat dulu. Ciao. Thank you. Yuk gengs, sekarang jam 7:10, saatnya registrasi. Rasakan. Cak tau. Kalau kemana? Dia dong. Dia. Paketan. Ya. Sekarang tinggal registrasi di sini. Sini, ya. Bawa aja. Bawa ini. Oh ya. Mana? Ayah itu. Hah? Ini Pak. Mau naik. Foto kan enggak lah? Foto doang. Kayak dikirim ke nomor ini kan ya, Pak ya? Iya. Oh iya. Masalah perjalanan? Iya. Udah mungkin belum? Nama ketua umumnya masih ada berapa? Berapa orang? Oh, ada fotonya. Yaudah kamu satu aja gitu, kirim ke Rifki. Kirim ke saya. Tangguh di jero. Atas nama 08 2 hiji. Oh gitu. Coba lagi. Kemana? Cek wes, cek Mas. Ya. Bentar. Ya Pak. per orangnya 100.000 ya? Iya. Ya. Coba. Bisa pembayarannya, opsi pembayarannya apa aja Pak? Bisa ini nggak? Transfer boleh. Boleh. Mau cash boleh. Transfer aja. Udah ya, udah Pak, ini udah kekirim bukti ininya, KTP. Sama bukti transfernya aja sekalian. Bukti transfer. Jadi 60. Pak, ini ya Pak, bukti transfer sudah dikirim. Oke, siap. Nanti saya ambil apa dari sini? Ini tiketnya dipegang dulu, kita kumpul dulu. Oh ya, siap. Atas nama Sabi. Ya. Dipegang dulu. Pos 1, usahakan sampai pos 6. Karena di pos 6 itu pos terakhir untuk camp. Jadi hati-hati di perjalanan, jangan terlalu terburu-buru. Yang penting usahakan sebelum asar itu udah nyampe. Karena cuaca sekarang kurang bersahabat, kadang-kadang hujan. Jadi perlengkapan yang kira-kira bisa cepat untuk backup kalau hujan ya kayak ya. Oke. Nanti di pos 6 bikin tenda, silakan cari lokal di tenda senyaman mungkin. Kalau memang itu ada Untuk menyamarkan aroma. Iya, aroma. silakan. Oke. Ya, makasih banyak Pak. Coba. Ayo, kalem itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tempuh
Foto lah itu tuh. Ayo tuh, Lis. Let's go. 12.29 MPPL. Ya, cana naon geus kesang anjir. Susuh. Aduh. Sakadang jurig. Satu, Bentar, sabar. Udah aku mah 126 anjir. Aku 127. 1261 DPL. Belum kayak seberapa. Orang pos 1 aja estimasinya tadi dikasih tahu. Estimasi dikasih tahu tadi pas di briefing habis kelar apa? Yang ngurus di loket pendakian tadi tuh. Semua pendakinya di briefing dulu. Ada yang ngasih tahu si bapaknya tadi tuh. Estimasi ke pos 1 aja sekitaran 2 jam. Gitu. Muka rasa tak cangkeng. Tur. Lumayan. Segala Segala weh. Yuk. Kamu direkam itu nih mundur di. Hah? Mau direkam kapan? Enggak. Kan bisa sambil ini. Bisa sambil nanti self recording. Itu kurang lebih per orang ya pokoknya di atas 10 kiloan ya kalau untuk beban carrier ya gitu. Jadi sesuai dengan info kita berarti kurang lebih harusnya ngejar sekitar 1,5 jaman lagi untuk mencapai pos 1 ya. Rada yeu euy. Ada karagok ngerekam lagi terlalu luasa. Ubah batur. Tadi leueur euy. Tepati ngaruh nyalisnya eta ngurangan sakitu cai. Pengaruh. Pesona Cermai, gengs. Cermai via Palutungan. Ayo semangat kut kutahe. Hati nyebutnya. Aing nyeri hati aing. Morolok masalu.
mulai tiis sedih soalnya. Mulai sedihnya. Masih kena di hana. Tuh tinggal ini sejauh itu. Ih, rame anjir di lemah hungkul. Elevasi. Ada sih 1610 mdpl. Pendakian 1 jam 31 menit. Murni pure pendakian ke pos 1 doang. Nggak dihitung jeda ya. Tuh ya. Gengs, jadi di pendakian kali ini pokoknya kalimat paling singkat yang bisa diucapkan adalah moal bisa disulap, gese riu. Kadangnya soalnya baceo lo baju lemak asli para posisi ya teh. Baru nyampe pos 1 udah sedemikian berisik karena memang bisa dikatakan lautan manusia gitu ya. Kita itu yang naon sih tadi? Oh iya cai ya. Dah, thank you. Halo. Bisa kan itu? Titip jajan. Si Indeng. Si Lilis. Kut tahe. Mantap, guys. Kapelan kagok anjir. Alright, gengs. Jadi tadi riset ya. Pokoknya kita udah mencatat waktu dari base camp ke pos 1 itu 1 jam setengah ya. Spesifik sih tadi 1:31 ya. 1 jam 31 menit. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi kalau lihat ke sini kita saat lagi nih ya, ketinggian 1611 mdpl menuju pos 2. Let's go. Kata si Kukut, aman ya? Aman? Oke. Teruskan kawan-kawanku. Ayo ciwi-ciwi tangguh yuk. Oke, Kukut ngakut cai gengs. Tah kering. Sok. Aduh. Lagi dikasih terjal gengs. Cepat ke. Tuh si Rizky ripuhan. Celas tuh kita betul. Udah gengs, kita baru ngelewatin pos 2 ya. Ternyata emang dekat ya, kisaran 15 menitan. Oke. Di 17.06 estimasi ke pos 3 mungkin sekitar sejam lagi. Karena dari 2 ke 3 tuh berapa Kut? Sejam setengah ya? Palungse. Itu kayaknya cuy. Ya amat sih perasaan. Mati di sini. Pos 3 gengs. Biarin minum terus.
Di foto di basecamp itu berapa menit? Tiru kawat teh harusnya tempatnya jauhnya. Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam dong. Setengah jam. Jadi dari pos 3 ke pos 4 setengah jam ya. Estimasi. Meureun eta ge. Mun lamun lengkahna baradag. Setengah jam. Coba cari di HP mana sih? Ai ari nu di mana-mana oge. Kawari oge alis di hari. Kita balik kan sekarang di hari. Lumayan box ini masih belum nyampe juga nih pos 4 nih si box pokoknya targetin ya mudah-mudahan ya kalau emang dikasihnya harus ketemu gelap ya oke maghrib lah ya pos 6 ya pos 4 dulu yang penting tuh jadi tiris nih cacing gitu ayo potong gitu nih lah dia nih pakai samit udah nyekrek ten ibu gue mah ulah air kati incak Tuh kan. Ngono kana ieu teh kana tak-tak, Bro. Oke. Yes. Jadi di mana tandana, guys? Ya si Ani. hah? Langsung Seberapa jam sih? Lupa. Paling banget. jalan dia yuk. Nah oke. Lanjut terus pos 5 ya. Ini elevasinya tadi itu berarti dari dari pos 3 ke pos 4 itu makan waktu ya 1,5 jam bener. Elevasinya di 2098 mdpl. Lanjut kita ke pos 5. Aduh, air yang tadi 5 liter dibawa sama Kukut ini putus atasnya yang keikat sama tali. Ditenteng dah. Daripada Gengs. basuh. Hujan deras gengs, jadi kita nggak jadi ke pos 6. Kondisi kayak gini nggak mungkin kan, jadi ngecamp di pos 5. Tadi tuh elevasi itu di nggak kelihatan lagi nih, elevasinya di 2200 ya mdpl, jadi jalan tuh hampir 20 menit ya. Yuk, mau pasang tenda satu lagi kan? Tapi naken ke Di mana ya? Di belakang di sana. Di belakang yuk. Oh tapi itu kok kayak banyak ini ya. Basa di sana we di sana kendai mudun oge. Kunaon emang si lisoknya bahkan awalin. Buah. Heureuy ngasih cabat. Masak dulu gengs. Ala kadarnya ya. Aduh gimana ya, ya emang udah harus begini kali. Yang penting mah bisa dinikmatin dah. Bisa sangat dinikmati. Kabut nih anjir, kecil banget ya apinya ya. Kecewa dah eta isya mana? Paikon lu kok. Wajah itu isya. Paikon kok. Udah pada ready juga. Masih pada sibuk. Ada tulis. Lima baju kotor. Tinong. Kuat macain atau utuh. Encan. Acan pan meureun eta teh meureun satungtung hadat keneh mah pasti diaret. Tidak geus tidak ada kenikmatan geus tiis mah. Hai guys. Mun duka kita ieu lapar keneh mah. Tirisan ya mah. Euy. Tika ngeper awak teh Bener. bener-bener Kehujanan guys. kocak menggigil, kompakan empat-empatnya. Semua orang sih kayaknya yang Semua. bikin apa diri tenda di sini kayaknya semuanya nggak ada yang ngerasa anget dah. Pasti tadi guys. Ai nonte ai di pasorangan, penting oge.
Oh ya gengs, ternyata di pos 5 Gunung Ciremai Pia Palatungan itu untuk suhunya tuh nggak terlalu dingin ya, cenderung hangat sih. Soalnya kalau di compare sama gunung-gunung yang lain, let's say apa ya, Cikure kali ya, yang terakhir kita naik, sama Salak deh ya, masih dinginan di sana sih. Jadi tuh paling dingin di 17 derajat doang saat ini ya. Gua nggak tahu, mungkin kalau udah agak dini hari, jam 2 jam 3 kayaknya sih 12-13 mungkin ya suhunya ya. Let's see. Sekarang sih masih di konstan 17 sampai 18 derajat gitu sih di pos 5 ya sekarang ya. Gengs, kita baru aja selesai masak keju. Kalau orang Sunda bilangnya keju ya. Ini tuh adalah sangu terbaik di Ciremai. Beginilah penampakannya, nggak tahu deh. Ini terlalu dikit nggak sih? Cukup lah ya, cukup lah. Oke, yuk. Yoi kawan-kawanku, sekarang tuh jam 3:30 anjir. Kesiangan guys. Iya, enggak, tapi tadi tuh bangunnya mah udah dari jam 2.50 ya. Ya mepet-mepet jam 3 udah bangun karena emang nahan dingin. Lumayan. Nah kan yang tadi malam sempat gue singgung masalah suhu rata-rata di Ciremai itu di pos 5-nya itu kan 17 sampai 18 derajat. Pas begitu menjelang dini hari emang kayaknya sih ada lah 14-13an ya. Jadi emang anjir pada kedinginan semuanya. Nah, bangun di jam 3 itu. Udah sekarang kita lagi prepare, lagi pada masak tuh ya kan. Udah disiapin tuh rotai ya kan. Juga ini masih ngedidihin air juga, sama apaan lagi ya, tak dulu apaan lagi ya yang kelewat ya. Ya pokoknya itu. Jadi kita udah mau summit ya, begitu ini kelar nih ngisi perut, kegiatan ngisi perut. Mudah-mudahan ya kalau emang estimasinya di atas 2 jam pun hayulah kita tempuh gitu kan. Udah nggak mikirin gimana caranya ketemu sunrise ya. Yang penting mah Nyampe atap Jawa Barat, here we come. Itulah ya. Itu ntar gue sambung lagi. Aku juga lo. So anjir. So gengs, ini gue lagi pakai headlamp, nggak kelihatan muka gue ya. Jam berapa sekarang? Jam 4.47. Baru summit. Ini menjelang jam 5. Tadi kelamaannya. Ya, packingnya biasa lah. Sangat lumrah. Sangat jadi culture. Napas jadi nggak? Rada-rada kasendak. Tapi beban Araman kan tepat di barat kan beban. Hah? Bubur ada berapa? Berat, lumayan berat. Itu hari. Itu isi tangan. Itu kan aja no, jadi ngiluan cepatan aja. Oh, nyesuaikan kecepatannya, Cak, bener. Yuk. Itu kayak apa? Ntar, gue juga mau sedikit spill ini ya. Spill ya. Suhu di puncak kayak gimana ntar? Kebetulan bawa alat ya, pengatur temperatur suhu. Bisa tahu tak kudu mau. Ayo.
Lanjut terus tuh, masih banyak juga tuh pendaki lain tuh. Ya kan, ini tuh bakalan ramai banget sumpah di puncak. Gua yakin bakalan ramai banget. Langit udah mulai terang gengs. Sekarang di kisaran jam 5:30. Buat lihat patokan ketinggian kita nggak sempet ngeset itu, gue pribadi juga nggak sempet ngeset exercise di jam. Jadi ini pas 6 nih, ini elevasinya 2233 mdpl. Nah ini pos 6 gengs, pos 6 nih di jam 5.30. Ini pas setengah 6 pas ya. Gosok sambil minum dulu. Nah, sudah sangat caang kawan-kawan. Tuh lihat langitnya. Tadi itu di pos 6 elevasinya 2246 mdpl at least ya. Di pos 6. Nah ini baru dari pamit. Ada oi. Lalu ada oi. Kalau lampur aja. Kalem. Yo gengs. 2311 mdpl ya. Jiwa dah. Ayo lisela. Lisela. Ayo channel ini. Nah, coba lah. Bentar deh, ini kok ada pos 7 ya, bukannya terakhir itu pos 6. Setengah jam katanya. Lah. Ya, bukannya terakhir itu pos 7, pos 6 ya? Tadi yang tempat camp itu yang rame. Nah itulah. Asalnya nanti pos 7. Terus Walet pos 8. gua walet pos 8. Beres baru Ciremai. Baru menit. Gua walet pos 8. Oh baru puncak Ciremai. Iya. Iya. Bisa kadang di ngam tuh. Pada itu pos 8 Ciremai. So di sini jalannya gitu. Aman. Naik ayo cemurah anjir. Dirinya gitu, udah tulisnya 2584 kut. Mana? Oh, tina pelang eta tertulisnya 2854. Cor nih Neca. Gitu. Tutup deh merenya. Tuh muka. Muka kayak goyang gitu deh. Gelebegan angin Go. kayak di puncak Majen kan sinematik kan. Terus saya jalan sampai kapan kagak tahu dah. Enggak tahu. Sampai gempor tuh betis ya kan. Iya. Belum sampai copot tuh betis, terus saya jalan. Mantep ginian cunclek cangkul tarik banyak banget, sering banget udah
beberapa kali tadi ketarik urat betis, urat paha. Kabut doang. Udah sekalian aja fotoin aku. Ayo coba ngecek dulu. Tarik kayak itu ngecek dulu. Dibukut? Ya, ayo. Pagin situ. Kut. Ayo. Perlahan, perlahan. Tahu nggak naiknya? Berangkatnya. Tinggi-tinggi soalnya ya. Anjay, mantap. Bodai mau bener. Cak. Cak. Rias. Enggak tembus, Gengs. Enggak tembus. Diminta buat turun lagi. Sama Rangers. Karena badai besar. Kondisi lagi badai parah katanya, sama yang pada turun lagi juga tadi kan yang udah pada tembus ke puncak, yang pada bilangnya lagi badai parah gitu. Jadi ya berarti kita cuma sampai Simpang Apuy doang ya, di ketinggian at least 2800 mPL doang. Itu. Ya kan? Yuk, turun lagi ya. Gagal puncak. Turun lagi. Gagal muncak. Suku tuh. Hah? Oh iya benar, kita dulu. Ini yang lain juga pada turun lagi sih. Oh iya. Nah jadi gitu gengs ya. Gue udah di rumah by the way. Jadi emang nggak bisa dilanjut. Ya namanya utang tetap utang ya. Cuma karena ya bisa lihat sendiri di footage terakhir itu kan gue ada show ya. Di footage terakhir gue ada show kalau beberapa rangers, mungkin kalau kelihatan ya beberapa rangers itu pada naik gitu, ngehimbau kita semua yang para pendaki di yang udah nyampe ke area Simpang Apuy itu ya kan. Itu kita semua diminta untuk turun lagi karena ya gimana enggak gitu. Memang itu benar-benar murni himbauan aja gitu. Instruksi langsung bahwa udah ini mohon semuanya untuk jangan dilanjut katanya, mengingat kondisi sedang badai parah gitu kan. Lagi emang radius pandang sekitar 5 meter aja udah nggak kelihatan karena putih, full total putih gitu. Cuaca lagi nggak mendukung, jadi memang ya udah gitu diminta turun semuanya. Dan memang gua rasa sih ada sedikit omongan dari rangers tersebut gitu ya, nanya ke beberapa pendaki kalau yang emang lebih dominan disarankan untuk turun itu adalah yang lewat trek Apuy gitu ya. Pun dengan yang via Palutungan itu memang tidak, gimana ya gua membahasakannya, nggak terlalu ditekankan untuk turun sih, cuma memang karena kami berempat tahu resikonya, makanya ya udah nggak perlu dilanjut lah gitu. Singkatnya ya gunung nggak akan kemana lah gitu. Mungkin next time kalau emang ada rezeki, ada waktu, ya udah kita sambangi kembali atap Jawa Barat gitu ya. Jadi ya at least gitu aja kali ya. Seperti biasa, if you guys have any question just let me know, comment down below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.